Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai force feedback seismometer yang dengan anggota kelompok Muhammad Riyadi, Bagas Pamungkasa Putra, Dena Mahendra Aji, Guntur Pangestu Aji Olong, dan saya sendiri Kani Azhar Khairunisa. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi dan fungsi dari force feedback seismometer. Jadi, force feedback seismometer ini adalah seismometer yang menggunakan feedback untuk menjaga massa seismometer tetap diam terhadap bingkainya. Force feedback seismometer ini terdiri dari sarana elektronik untuk menerapkan gaya untuk menahan massa inersia yang dapat digerakkan pada posisi nol yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan bingkai yang bertumpu pada tanah. Jadi fungsi force feedback ini secara garis besar adalah untuk menjaga massa yang dapat digerakkan pada posisi yang telah ditentukan sebelumnya relatif terhadap tanah dengan menerapkan gaya. Jadi tujuannya yaitu untuk membantu menghindari masalah ketidaksempurnaan mekanis sensor dan juga dari sebelumnya itu ada pasif seismometer. Baik, selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja force feedback seismometer didasarkan pada teknik yang menggunakan gaya umpan balik untuk mengukur getaran atau gerakan seismik dengan presisi yang tinggi. Nah, prinsip kerja yang pertama yaitu adalah mekanisme pendulum atau massa seimbang, yaitu seismometer ini dilengkapi dengan pendulum yang berfungsi untuk elemen deteksi utamanya. Kemudian pada penggunaan sensor deteksi itu pergerakan dari massa pendulum ini akan dideteksi oleh sensor yang di mana posisi yang dapat berubah sensor secara kapasitif atau optik. Nah, sensor ini tuh mencatat perubahan posisi kecil yang terjadi pada pendulum. Yang ketiga ada umpan balik dengan gaya elektromagnetik, yaitu pada saat si pendulum itu terdeteksi pergerakan, seismometer force feedback ini akan menggunakan elektromagnetik atau kumparan penggerak untuk menghasilkan gaya yang menahan atau mengembalikan massa pendulum ke posisi awalnya. Jadi setelah tadi pendulumnya bergerak, dideteksi adanya dari sensor, kemudian dari gaya elektromagnetik ini dia mengembalikan pendulum itu ke posisi yang awalnya sebelum dia bergerak. Kemudian ada pengukuran gaya umpan balik, yaitu gaya dibutuhkan untuk mengembalikan massa ke posisi awal. Kemudian diukur. Kemudian ada penggunaan filter dan penguat, yaitu gaya dikumpulkan dari sistem feedback. Nah, biasanya diolah melalui filter dan penguat untuk memastikan keakuratan sinyalnya dan menghilangkan noise yang ada. Nah, kemudian prinsip kerjanya dapat dilihat dari adanya transducer, kemudian feedback controller, dari feedback controller ke forcing transducer, habis itu ke apa massa yang di diukur. Max. Kemudian komponen dan desain, yaitu yang pertama, boom bergerak relatif terhadap bingkai akibat getaran tanah dihubungkan ke bingkai melalui sarana suspensi. Kemudian yang kedua, yaitu sarana suspensi mencakup poros dan pegas memungkinkan boom bergerak terhadap bingkai dengan derajat kebebasan tertentu. Kemudian yang ketiga, yaitu massa merupakan bagian berat dari boom bergerak bersama boom akibat getaran tanah. Kemudian yang keempat, yaitu transducer penginderaan terdiri dari tiga plat yang dipasang pada boom dan bingkai, mengukur perpindahan boom relatif terhadap bingkai. Kemudian yang kelima yaitu transducer pemaksa, yaitu menerapkan gaya umpan balik ke massa untuk menahan bom diam terhadap bingkai. Biasanya terdiri dari kumparan dan magnet. Kemudian yang keenam yaitu sirkuit kontrol, menerima sinyal dari transducer penginderaan dan menghasilkan sinyal masukan untuk transducer pemaksa. Kemudian yang keempat, yang ketujuh yaitu integrator, bagian penting sirkuit kontrol yang menghilangkan komponen konstan gaya umpan balik untuk meningkatkan sensitivitas terhadap getaran
bervariasi waktu. Secara desain, seismometer ini menggunakan massa yang lebih kecil dari biasanya untuk meningkatkan aplikasi umpan balik serta mengurangi biaya dan ukuran seismometer. Integrasi dirancang untuk menghasilkan gaya umpan balik yang cukup besar untuk menyesuaikan variasi kemiringan dan suhu di lapangan tanpa menyeletakkan mekanik. Untuk kelebihan dan kekurangan, yang pertama, performa broadband dan noise lebih rendah. Seismometer ini dirancang untuk mendeteksi gerakan tanah yang sangat lemah pada frekuensi rendah, dengan tingkat kebisingan yang minim berkat desain force feedback yang inovatif. Yang kedua, kompensasi otomatis untuk kemiringan dan suhu. Sistem force feedback secara otomatis menyesuaikan diri dengan pengaruh kemiringan dan fluktuasi suhu, menghilangkan kebutuhan untuk penyesuaian mekanis manual, sehingga meningkatkan kenyamanan dan keandalan, terutama di lokasi yang sulit terjangkau. Yang ketiga, ukuran dan biaya yang lebih efisien. Penggunaan massa inersia yang lebih kecil dibandingkan dengan seismometer broadband tradisional memungkinkan pengukuran ukuran dan biaya keseluruhan. Yang keempat, konsumsi daya rendah. Massa yang lebih kecil juga berdampak pada pengurangan konsumsi energi seismometer. Next. Untuk kekurangan, yang pertama, kompleksitas sistem. Desain force feedback yang canggih menambah kompleksitas yang memerlukan rangkaian kontrol elektronik yang lebih rumit, meningkatkan resiko kegagalan komponen dan kesulitan dalam pemeliharaan. Yang kedua, ketergantungan pada komponen elektronik. Kinerja seismometer sangat tergantung pada keandalan rangkaian elektronik. Kegagalan dalam komponen elektronik dapat menyebabkan malfungsi pada keseluruhan sistem. Yang ketiga, kerentanan terhadap noise elektronik. Meski dirancang untuk noise rendah, seismometer tetap berisiko terhadap kebisingan yang dihasilkan oleh rangkaian elektronik internal. Tingkat kebisingan ini harus diperhatikan dan diminimalkan dalam desain. Next. Dan secara keseluruhan, seismometer force feedback ini menawarkan peningkatan signifikan dalam kinerja dan kemudahan penggunaan dibandingkan dengan seismometer broadband konvensional. Namun, kompleksitas dalam ketergantungan pada komponen elektronik perlu diperhatikan. Keberhasilan penerapan sangat bergantung pada desain dan produksi yang cermat untuk mengurangi noise elektronik dan memastikan keandalan sistem. Next. Baik, untuk aplikasi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, seismometer dengan gaya force feedback memiliki sensitivitas yang tinggi dan kemampuan untuk mempertahankan posisi massa melalui gaya force feedback. Berikut aplikasi dari seismometer ini. Yang pertama, seismometer ini dapat mendeteksi frekuensi rendah dengan sensitivitas tinggi karena adanya sistem force feedback. Hal ini tentunya sangat relevan untuk pemantauan gempa bumi, di mana getaran halus akibat pergerakan lempeng dapat terdeteksi dengan jelas. Yang kedua, seismometer dengan gaya force feedback dapat membantu BMKG dalam menentukan lokasi epicentrum, kedalaman, serta magnitud gempa. Akurasi yang tinggi memungkinkan BMKG untuk memberikan peringatan yang cepat dan tepat, khususnya untuk gempa yang berpotensi memicu tsunami. Yang ketiga, alat ini mampu menjaga posisi komponen di dalamnya tetap stabil meskipun tanah di sekitarnya bergerak atau miring, sehingga BMKG bisa menggunakannya di lokasi yang tanahnya sering bergerak atau wilayah yang rentan gempa tanpa harus sering mengkalibrasi alatnya. Seismometer ini dirancang untuk meminimalisir kebisingan dari dalam alatnya sendiri, sehingga bisa mendeteksi sinyal yang lebih jernih dari gerakan tanah atau gelombang gempa. Hal ini dapat membantu BMKG dalam pemantauan yang lebih detail, seperti mendeteksi getaran latar belakang dari pergerakan lempeng bumi atau aktivitas mikroseismik. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Seismometer force feedback dirancang untuk mendeteksi getaran tanah dengan sensitif, bahkan pada frekuensi rendah. Dengan memanfaatkan sistem umpan balik gaya menjaga posisi komponen utama tetap stabil meskipun pada pergerakan
meskipun ada pergerakan atau kemiringan. Dengan meminimalkan kebisingan dari dalam alat, seismometer ini mampu menangkap sinyal gempa dan aktivitas mikroseismik dengan jelas. Desainnya yang tahan terhadap perubahan suhu dan posisi juga menjadikannya andal untuk pemantauan seismik di lokasi-lokasi yang sulit, seperti di lapangan terbuka atau di daerah yang sering mengalami gempa tanpa memerlukan kalibrasi berulang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau saran, kami persilakan. Baik, terima kasih kelompok yang tadi force feedback ya, balance meter. Ya kita kasih close dulu ya. Untuk kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Coba. Oke, terima kasih atas presentasinya. Silakan dari audiens dulu, ada yang mau menanggapi atau memberikan komentar atau misalkan pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada, mungkin dari saya pertama nanti coba tolong dibuat versi bahasa Inggrisnya mungkin ya. Tadi kan bahasa Indonesianya, jadi tinggal mungkin dibikin narasi yang bahasa Indonesia tadi tinggal dikonvert aja ke bahasa Inggris. Jadi penjelasan narasi ya atau soundnya itu pakai bahasa Inggris dan juga slide-nya pakai bahasa Inggris juga. Kemudian nanti biasakan bikin satu headline ya, misalkan seperti ini, yang slide ini kan, kata supaya tidak terlalu banyak kata-kata, maksudnya tulisan gitu ya, mungkin dikasih bold yang kata kuncinya dikasih bold gitu kan, jadi supaya audiens yang melihatnya secara visual lebih enak gitu ya. Jadi intinya apa dari misalnya force balance seismometer, force balance seismometernya di bold misalkan, ya kan gitu ya, force feedback-nya di bold gitu. Jadi menandakan bahwa ini sedang menjelaskan tentang kata tersebut gitu ya. Oke, bisa juga kalau misalkan dihilangkan tidak apa-apa ya, poin-poinnya saja, tapi ditambahkan ilustrasi gitu. Jadi langsung ke gambar sama ilustrasi. Jadi di gambar itu sambil dijelaskan gitu ya, ininya keterangan-keterangannya dari gambar itu. Coba next slide. Bisa next slide. Nah seperti ini kan, bisa dijelaskan gitu ya. Ini memang ini kan yang dari dari paten itu ya, dokumen paten, bisa diterangkan dari keterangannya itu bisa dibacakan aja misalkan. Ya bagus, udah bagus seperti ini. Oh iya, tambah ininya ya, tambah referensinya. Jadi mungkin di bawah itu ditambahkan seperti kayak daftar pustaka gitu ya. Ngambil gambar ini dari mana dokumennya. Misalkan pakai link, dari link internet, nggak apa-apa ditambahkan link internet di bawahnya. Ataupun misalkan penulisannya seperti yang daftar pustaka, misalkan pengarangnya siapa, judul dokumennya apa, sama itu jurnalnya apa gitu ya, sama tahunnya tahun berapa, gitu aja. Jadi ini untuk kelompok klien juga semuanya ya, nanti ke depan jika kita melampirkan suatu gambar, kita ambil dari suatu gambar dari suatu internet ataupun dari textbook, tolong di bawahnya dikasih keterangan ya, source-nya dari mana. Tapi nggak usah ditulis source-nya itu source titik dua, nggak usah, tapi langsung aja alamatnya gitu ya, alamatnya atau keterangannya. Oke, next. Next slide coba. Nah, untuk seperti ini juga yang tadi ini mungkin di slide nggak usah ditampilkan ya. Nah, kayak misalkan kelebihannya mungkin di bold gitu ya. Terus dari 4 poin ini misalkan apa kata kuncinya? Misal poin pertama, performa broadband dan noise rendah misalkan ya.
Nah, itu di bold misalnya gitu. Atau kata kunci yang lain misalnya apa ya, yang kompensasi otomatis untuk kemiringan dan suhu, force balance, nyamanan. Ya, ini ya mungkin awal kalimat kata awalnya aja di bold nggak apa-apa ya. Kompensasi otomatis misalkan ya, performa boardman dan noise rendah gitu kan. Jadi kita tahu poin-poinnya yang pentingnya aja, kata kuncinya gitu ya. Ditambahkan ilustrasi juga yang berhubungan ya mungkin ya. Kalau gambar pesawat kan tidak terlalu berhubungan, mungkin diganti dengan gambar seismometer yang menggunakan prospektif ini misalkan. Kan beberapa broadband kan menggunakan sudah dipastikan biasanya menggunakan force feedback kan. Jadi misalkan seperti yang di lab STS2, misalnya gambar STS2 nggak apa-apa ditampilkan. Misalkan gambar Trillium 120 juga ditampilkan gitu. Jadi ilustrasinya usahakan yang berkaitan dengan penjelasannya gitu ya. Coba sama tetap ambil ininya ya, daftar pustakanya ya, misalnya referensinya harus dicantumkan juga. Next coba. Next slide. Nah, ini juga bisa di bold lagi apa yang menjadi kata kunci dari kalimat ini ya. Kalau misalkan sama ilustrasinya juga coba diganti. Coba next lagi. Nah, aplikasi juga ini terlalu banyak tulisan ya. Mungkin dihilangkan aja. Jangan di poin-poin aja. Poin-poin 1, 2, 3, 4 ini jadi poin. Misalkan mendeteksi frekuensi rendah. Jadi kata kuncinya aja. Misalkan terus nomor 2 dapat epicentrum, misalkan yang membantu dengan atau di bold itu apa-apa. Tambahkan ilustrasinya apa. Oke, next. Ya, kesimpulan juga dibikin poin-poin, misalkan apa poin-poin kesimpulannya. Walaupun dibikin paragraf seperti ini, di bold aja apa yang jadi poin kata dari misalkan kata kunci dari paragraf ini apa gitu ya. Next. Ya, oke, mungkin itu ya untuk kelompok 1 tentang force feedback. Terima kasih atas presentasinya, kita kasih applause lagi. Udah bagus mau mengawali presentasi. Oke, Baik. ya. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Kedepannya akan kami perbaiki. Oke. Ada lagi mau presentasi atau mengasih masukan silakan. Atau bertanya silakan. Mohon izin teman-teman, karena waktu Zoom-nya sudah